Bab 7399. Memasuki ruang tamu dari sisi kiri, terdapat kamar tidur besar yang menghadap ke laut. Tempat tidur selebar 2 meter menghadap ke laut, dan terdapat bak mandi mewah bermerek ternama di samping jendela setinggi langit-langit. Menurut Elaine Ma, berbaring di sini dan berendam bisa membuat jantungnya berdebar kencang. Di belakang kamar tidur terdapat lemari pakaian walk-in. Panel-panel lemari pakaian tidak terlihat, dan semua panel dilapisi kulit, yang terasa sangat nyaman. Gagang dan perangkat keras lemarinya begitu indah sehingga ketika Anda membongkarnya, Anda akan mengira itu adalah aksesori buatan khusus dari merek ternama. Mereka berdua saling bersentuhan dan melihat sekeliling kamar tidur dan kamar mandi. Setelah melihat mereka, Elaine Ma keluar dengan air mata berlinang dan berkata kepada Jacob, "Kupikir aku hidup mewah di Thomson Yipin, tapi baru setelah datang ke sini aku menyadari betapa mewahnya hidup." Jacob juga mendesah, "Lihat lemari-lemari itu, mereka hampir menyatu sempurna dengan dinding di sekitarnya. Celah-celahnya tidak hanya begitu sempit sehingga hampir tak terlihat, tetapi juga sangat konsisten dari atas ke bawah. Keahlian seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh merek-merek mewah biasa. Bahkan lemari-lemari di villa-villa berdekorasi mewah di Thomson Yipin pun tidak bisa mencapai hal ekstrim seperti itu." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata, "Ada ruangan lain di sebelah kanan ruang tamu. Coba aku lihat." Elaine Ma segera mengikutinya, "Tunggu, aku akan pergi bersamamu." Memasuki ruangan di sebelah kanan, ada ruangan yang sebanding dengan ruang belajar Marlon Brando dalam film The Godfather. Ruangan itu sepenuhnya didekorasi dengan kayu solid. Lantai, dinding, meja, dan kursi semuanya terbuat dari kayu kenari berkualitas tinggi, memberikan nuansa retro Amerika. Meja besar bergaya Amerika bahkan lebih indah. Jacob tak kuasa menahan diri untuk duduk di kursi putar, menyandarkan kakinya di atas meja, dan mendesah, "Satu-satunya perbedaan antara Marlon Brando dan aku adalah cerutu Kuba yang bagus." Setelah berkata begitu, ia menundukkan kepala dan menemukan sebuah lemari rendah berpintu kaca transparan di samping meja. Sekilas, lemari itu penuh dengan cerutu. Dia melangkah maju dan membukanya dengan terkejut, dan mendapati kotak itu berisi cerutu Cohiba yang terkenal. Ia dengan hati-hati mengeluarkan sebatang cerutu, memegangnya, mengamatinya dengan saksama, lalu berseru, "Rasanya saya pernah melihat seseorang merokok cerutu seri ini waktu saya di Tianxiang Mansion." Katanya harganya lebih dari 20.000 yuan per buah. Elaine Ma berkata tak percaya, "Mahal sekali. Siapa yang cukup gila untuk menghabiskan lebih dari 20.000 yuan untuk sebuah cerutu? Apalagi yang tidak bisa kau lakukan dengan uang sebanyak itu?" Jacob meletakkan cerutu di bawah hidungnya dan mengendusnya, lalu mendesah, "Oh, kau tidak mengerti. Orang kaya menghasilkan uang dengan sangat cepat. Ada yang bisa menghasilkan jutaan dalam sehari. Bagaimana menurutmu mereka menghabiskan semua uang itu? Merokok 2 batang sehari yang harganya lebih dari 20.000 yuan itu tidak ada apa-apanya. Seboros apapun dirimu, uangmu akan selalu bertambah. Kalau tidak, lihatlah siapa yang menjual semua makanan, anggur, dan cerutu berkualitas tinggi di dunia. Bukankah semuanya dijual kepada para taipan papan atas?" Elaine Ma bergumam, "Senang sekali punya uang." Setelah mengatakan ini, dia takut semua ini akan hilang, jadi dia segera memperingatkannya, "Jacob, kamu harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan siapapun di luar tahu bahwa kita hidup dengan baik di sini." Jacob menemukan korek api, dan setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya ia menyalakan cerutunya, menghisapnya, lalu mendesah, "Jangan khawatir, sekalipun ayahku sendiri datang bertanya dalam mimpi, aku takkan memberitahunya." Elaine Ma berkata setuju, "Itu cukup bagus." Saat mereka sedang mengobrol, mereka mendengar ketukan di pintu. Mereka pergi ke ruang tamu dan membukanya. Beberapa gadis datang membawa kereta dorong. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, "Nyonya Wade, Nyonya Wilson, kami telah menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari dan pakaian ganti untuk Anda. Semua pakaian ini dibuat khusus sesuai ukuran tubuh Anda. Apakah Anda ingin kami membantu Anda mengatur barang-barang Anda terlebih dahulu? Jika Anda memiliki kebutuhan lain, beritahu kami dan kami akan segera menyiapkannya." Elaine Ma berkata dengan agak terkejut, "Kamu perhatian sekali.
Ngomong-ngomong, aku kesini terburu-buru kali ini dan tidak membawa semua kosmetik. Apa kamu punya produk perawatan kulit yang bagus? Gadis itu segera berkata, baik, Nyonya Wilson, kami telah menyiapkan set perawatan kulit kaviar terbaik untuk Anda. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah kotak hadiah besar berisi seperangkat lengkap produk perawatan kulit dari salah satu kotak. Ya Tuhan, kata Elaine Ma terkejut, kamu menyiapkan produk perawatan kulit yang begitu bagus untukku. Kamu sangat murah hati. Gadis itu tersenyum dan berkata, ini semua instruksi Tuan Wade. Elaine Ma senang sekali dan bertanya, set ini tahan berapa lama? Kalau tahan lama, saya akan pakai secukupnya saja. Gadis itu menjelaskan, tidak ada batasnya. Beritahu aku kapanpun kamu kehabisan, dan aku akan mengisinya lagi untukmu. Elaine Ma membelalakkan matanya dan berkata, lalu bisakah aku belajar cara menggunakan krim dan esens untuk mengisi kulitku? Yang disebut skin infusion berarti menggunakan krim wajah dan esens sebagai masker wajah. Jika biasanya Anda menggunakan lotion sebesar kuku untuk membersihkan wajah, Anda perlu menggunakan lotion sebesar telur puyuh untuk perawatan kulit. Sebotol krim wajah yang harganya puluhan ribu yuan dapat digunakan selama setengah tahun jika digunakan secukupnya, tetapi jika digunakan pada kulit, hanya dapat digunakan paling banyak 5 atau 6 kali. Meskipun kehidupan Elaine Ma relatif santai, namun tidak sampai sejauh ini, sehingga ia melihat orang-orang memposting berbagai catatan ilmiah setiap hari, tetapi ia selalu enggan menyia-nyiakannya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa tidak ada batasan jumlah benda-benda ini dan benda-benda ini dapat diisi ulang setelah digunakan, dia langsung teringat pada penggunaan yang selama ini dia enggan untuk tinggalkan. Jacob tak kuasa menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, bolehkah aku mengisi ulang Cohiba di humidor setelah aku selesai menghisapnya? Tentu saja, Pak, kata gadis itu dengan hormat. Lemari cerutu di kamar, begitu pula lemari anggur, lemari minuman ringan, dan lemari camilan di ruang tamu, semuanya dilengkapi sensor berat. Jika kami mendeteksi stoknya habis, kami akan segera mengisinya kembali. Anda bisa menggunakannya tanpa khawatir. Jacob juga terkejut sesaat. Dia belum pernah mengalami kehidupan yang begitu santai sebelumnya. Saat itu, Claire tidak memilih kamarnya sendiri, melainkan berjalan keluar dari lantai satu villa sendirian dan menuju pantai tak jauh dari laut. Ia duduk di tanah dengan lutut terlipat, menatap laut hijau dengan linglung. Sun Mengmeng menghampiri dan berkata dengan hormat, Nyonya Wade, Paman dan Bibi saya sudah menetap. Apakah Anda ingin melihat kamar-kamarnya? Kami masih punya beberapa kamar tidur untuk dipilih. Claire menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli, aku bisa tinggal di ruangan manapun. Sun Mengmeng berkata, kami sudah menyiapkan banyak kebutuhan sehari-hari dan pakaian untukmu, Paman, dan Bibimu. Setelah kamu memilih kamar, aku akan menyuruh seseorang mengantarkannya kepadamu. Claire berkata dengan tenang, kau bisa mengaturnya. Aku ingin sendiri dan tenang. Sun Mengmeng mengangguk mengerti dan berkata, baiklah, Nyonya Wade, kalau begitu Anda tinggal sendiri sebentar. Saya akan pergi dan membantu Anda mengaturnya. Waktu makan malam sudah hampir tiba. Saya akan datang dan menelepon Anda 1 jam lagi. Bagaimana menurut Anda? Claire mengangguk pelan, baiklah, lanjutkan saja dan mulai bekerja. Sun Mengmeng mengucapkan selamat tinggal dengan hormat dan pergi, meninggalkan Claire duduk sendirian di pantai dalam keadaan linglung. Hampir semua yang ada di pikirannya hanyalah Charlie. Menatap lautan luas yang tak berujung, ia tak kuasa menahan diri untuk berbisik, Charlie, aku sungguh berharap bisa bertemu denganmu lagi di kehidupan ini.